Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Rey Irma Lailasari. Anak-anak biasa panggil Miss Rey. Oh iya, tidak terasa ya, sekarang sudah masuk ke pembelajaran 3B yang bertemakan menyayangi tumbuhan dan hewan. Oh iya anak-anak, Miss Rey punya sebuah dongeng yang berjudul Pohon Mangga dan Pohon Tomat. Tapi sebelum Miss Rey bercerita, anak-anak tahu tidak apa sih itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita hayalan atau tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya disampaikan turun-temurun. Dongeng juga bersifat menyampaikan pesan moral atau mendidik dan juga hiburan. Salah satu unsur dalam dongeng yang membuat dongeng menarik adalah penokohan atau watak tokoh. Sementara tokoh itu apa ya? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Lalu penokohan itu apa? Sementara penokohan adalah sifat atau perilaku tokoh dalam sebuah dongeng. Nah anak-anak, begitulah apa yang dimaksud dengan dongeng. Sekarang Miss Rey akan lanjutkan cerita tentang pohon tomat dan pohon mangga. Alkisah, di sebuah negeri tumbuhan, tinggallah pohon tomat dan pohon mangga. Mereka bersahabat dari sejak kecil. Namun, ketika mereka tumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bersama-sama lagi. Perbedaan ukuran pohon tomat dan pohon mangga membuat mereka renggang. Pohon tomat merasa tubuhnya tidak seperti pohon mangga yang besar dan tinggi. Sehingga dia merasa Tuhan tidak adil. Dia ingin pohon tomat tumbuh besar dan tinggi seperti pohon mangga. Pada suatu hari, pohon tomat menyadari tumbuh buah-buah kecil di ujung rantingnya. Hari demi hari, buahnya semakin lebat. Pohon tomat sangat berbahagia sekali. Dengan bangganya dia memamerkan kepada pohon mangga. Hai pohon mangga, lihatlah, tubuhku penuh dengan buah. Aku bisa bermanfaat untuk manusia. Mendengar cerita tersebut, pohon mangga merasa sedih karena pohon mangga belum satu pun berbuah. Akhirnya, pohon tomat memiliki buah yang sangat ranum dan siap dipetik. Hari demi hari, pohon tomat dipetik oleh manusia dan tidak bersisa satupun. Tiba-tiba, suatu hari, pohon mangga mendengar berita duka bahwa pohon tomat telah mati. Lalu pohon mangga bercerita dan bertanya pada pohon beringin. Pohon beringin, kenapa pohon tomat begitu cepatnya meninggalkanku? Lalu pohon beringin mengatakan, itulah pohon tomat. Dia tidak bisa bertahan lama. Dia akan bertahan hidup setelah dia berbuah dan buahnya dipanen. Usianya tidak sampai lebih dari 5 bulan. Lalu mengapa aku belum berbuah juga? Tanya pohon mangga. Kata pohon beringin, kamu akan berbuah 4 sampai 5 tahun lagi. Kamu harus bersabar. Kamu pun dapat bertahan hidup sampai berpuluh-puluh tahun.
terimalah dirimu apa adanya pohon mangga. Kamu harus bersyukur. Pohon mangga tetaplah pohon mangga. Dan pohon tomat tetaplah pohon tomat. Lalu pohon mangga menjadi tersadar bahwa dirinya harus menerima apa adanya dan bersyukur. Pohon mangga juga tidak boleh iri lagi. Semua pepohonan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan semua pohon punya manfaat untuk semua manusia di muka bumi ini. Begitulah cerita dari pohon mangga dan pohon tomat. Nah, anak-anak, sekarang Miss Ri mau bertanya, apa sih pesan moral yang ada dalam dongeng pohon mangga dan pohon tomat? Yang pertama, kita tidak boleh iri. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa. Dan yang ketiga, kita harus menerima diri kita apa adanya, bahwa kita memiliki kelebihan dan kekurangannya. Anak-anak, itulah pesan moral yang ada dalam dongeng tersebut. Nah, anak-anak, itulah salah satu dongeng yang Miss Ray sampaikan. Nah, kalian bisa baca di buku tematik dongeng-dongeng yang memiliki pesan moral dan juga menarik untuk kalian baca. Cukup sekian, semoga yang bisa disampaikan bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.